Tiga perpustakaan yang berpengaruh dalam sejarah Islam. Begitu banyak perpustakaan yang dibangun umat Islam di sepanjang sejarah. Ada 3 unit di antaranya yang paling masyhur. Ketiganya adalah Baitul Hikmah di Baghdad, perpustakaan dinasti Fatimiyah di Mesir, dan perpustakaan Cordoba milik dinasti Umayyah. Baitul Hikmah di Baghdad. Sejak dirintis pada paruh kedua abad ke-8 Masehi, Baghdad tampil sebagai pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah yang mendominasi dunia. Sejarah mencatat bahwa dinasti ini sukses menjadi salah satu kota kosmopolitan paling maju pada masanya, di mana peradaban berkembang pesat di bawah pengaruh Islam. Baghdad ditinggali oleh beragam etnis, termasuk orang-orang Aramaik, Persia, Arab, serta berbagai kelompok lainnya, baik yang beragama Islam maupun yang non-Muslim. Semuanya hidup berdampingan dalam kedamaian dan harmoni. Sultan Harun al-Rashid pada masa kekuasaannya merintis sebuah perpustakaan besar yang dinamakannya Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Selepas kekuasaannya, perpustakaan ini semakin cemerlang di bawah kendali anaknya, Sultan Al-Ma'mun. Baitul Hikmah terus berkembang menjadi pusat koleksi berbagai pustaka dari penjuru dunia, serta penerjemahan teks-teks pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Memang, Sultan Harun al-Rashid dan anaknya, Sultan Al-Ma'mun, sangat mencintai ilmu pengetahuan. Mereka mengumpulkan begitu banyak naskah berbahasa Yunani, Cina, Sanskerta, Persia, dan lain-lain untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada awalnya, naskah-naskah yang dialihbahasakan sebatas bertema kedokteran, matematika, dan astronomi. Akan tetapi, belakangan pelbagai bidang keilmuan lainnya turut diseriusi. Rasa cinta Amir dinasti Abbasiyah terhadap buku begitu besar. Bahkan, beberapa perang besar yang dilakukan dinasti Abbasiyah ini berakhir dengan perundingan yang mensyaratkan penyerahan buku. Misalnya, perang antara Abbasiyah dan Romawi Timur. Salah satu poin yang diwajibkan Sultan Abbasiyah terhadap Bizantium adalah penyerahan naskah-naskah astronom Yunani kuno, Ptolemeus, kepada Baitul Hikmah. Di saat bangsa Eropa masih diliputi kebodohan, dinasti-dinasti Muslim berlomba-lomba menyumbang pencurahan keilmuan kepada dunia. Baghdad menjadi kawah candra di muka untuk mengumpulkan dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan besar dunia. Globalisasi pengetahuan bergeliat pesat di perpustakaan Baitul Hikmah. Perpustakaan ini tidak sekedar berfungsi sebagai tempat menerjemahkan teks-teks penting, melainkan juga sebagai tempat ajang bertemunya sarjana-sarjana terkemuka dari penjuru dunia, baik itu Muslim maupun non-Muslim. Dengan dukungan kerajaan, banyak ilmuwan brilian mempersembahkan karya-karya terbaiknya. Misalnya, sosok jenius matematika, Al-Khawarizmi. Dia menulis kitab Al-Jabr saat bekerja di Baitul Al-Hikmah era Sultan Al-Ma'mun. Dari buku tersebut, berkembanglah teori aljabar atau algoritma yang tampaknya kita semua mustahil memasuki abad internet. Tak hanya dalam ilmu pengetahuan umum, di masa ini pula kita mengenal 4 imam mazhab yang sangat populer sebagai cahaya ilmu di penjuru dunia. Demikian juga banyak ulama-ulama lain yang lahir di zaman ini. Perpustakaan Darul Ilmi Al-Azhar, Kairo. Perpustakaan kedua adalah Perpustakaan Dar al-Ilm
yang berada dalam kompleks Al-Azhar. Perpustakaan ini dipelopori dinasti Fatimiyah yang menguasai Kairo, Mesir antara abad ke-10 dan 12. Bila Baghdad mampu menjadi cahaya peradaban umat manusia, Kairo pun tak ingin kalah. Maka berdirilah Masjid Al-Azhar pada tahun 971 sebagai pusat aktivitas keagamaan dan keilmuan. Awalnya, nama masjid tersebut bukanlah Al-Azhar, melainkan Jami' Al-Qahirah. Institusi ini kemudian dinamakan Al-Azhar agar nisbahnya sampai kepada gelar putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah Az-Zahra. Saat masa transisi kekuasaan ke dinasti Ayyubiyah, Universitas Al-Azhar tak terlalu berkembang pesat, lalu akhirnya kembali hidup di masa pemerintahan Ayyubiyah. Sebab para sultan menyadari pentingnya Kairo menjadi pusat pendidikan dan literasi di dunia Islam. Perpustakaan ini memegang fungsi yang sangat penting dalam sistem pengajaran di Al-Azhar. Perpustakaan ini juga terbuka bagi umum. Katalog pada tahun 435 Hijriah atau 1045 Masehi menunjukkan fasilitas literasi tersebut mengoleksi sebanyak 6.500 buku bertema astronomi, arsitektur, dan filsafat pada zaman pemerintahan Al-Muntasir, yakni tahun 1036 sampai 1094. Perkembangannya mulai begitu pesat. Dahulu ketika dinasti Fatimiyah runtuh, penggantinya hendak menjual semua warisan penguasa terdahulu itu, termasuk buku-buku di Dar al-Ilm. Beruntung, Al-Fadil Al-Bashani berhasil menyelamatkan banyak koleksi dari perpustakaan itu. Qadi dinasti Ayyubiyah itu sampai-sampai mesti membeli kembali buku-buku yang sempat terjual di pasaran. Semua upaya itu dilakukannya lantaran rasa cinta terhadap dunia literasi. Selain itu, Al-Bashani juga berjasa menyumbang sekitar 100.000 buku ke berbagai madrasah Al-Fadiliyah yang didirikannya. Pecinta buku lainnya di Kairo adalah Abdus Salam Al-Ghazni. Koleksi pribadinya mencapai 40.000 buku, yang diantaranya merupakan hasil pembeliannya dari dinasti Fatimiyah. Bahkan, sumber Abu Soma menyebut jumlah koleksinya mencapai 2 juta buku. Cahaya di Andalusia. Perpustakaan ketiga merupakan warisan dinasti Umayyah di Andalusia, Spanyol. Perintisnya adalah raja kedua dinasti tersebut di Andalusia, Sultan Al-Hakam II. Dia memang terkenal sebagai pecinta ilmu pengetahuan. Sebuah sumber menyebutkan koleksi pribadinya mencapai lebih dari 600.000 buku. Sosok yang memimpin dalam periode 961 sampai 976 ini lantas membangun perpustakaan besar di Cordoba dengan meniru model Baitul Hikmah Baghdad. Koleksinya melampaui jumlah 400.000 buku. Letaknya termasuk dalam kompleks istana, tetapi segera menjadi pusat berkumpulnya para ilmuwan dari penjuru dunia, terutama atas undangan Sultan Al-Hakam II sendiri. Kecintaannya terhadap literasi dibuktikan dengan upayanya membeli begitu banyak buku dari Baghdad, Kufah, Basrah, Damaskus, Konstantinopel atau kini Istanbul, Kairo, Mekah, dan Madinah. Lantaran meniru cara Baitul Hikmah Baghdad, Sultan Al-Hakam juga menggiatkan aktivitas penerjemahan teks-teks literatur zaman kuno. Bahkan, dia sendiri ikut menulis sebuah historiografi tentang Andalusia. Semoga dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia.